Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Abriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul penggadaian syariah atau rohon. Apa itu penggadaian syariah? Penggadaian syariah adalah suatu bentuk jaminan atau gadai dalam hukum Islam syariah dan hukum perdata Indonesia. Rohon memungkinkan seorang untuk meminjamkan uang atau barang dengan jaminan barang atau aset lainnya. Materi presentasi: 1. Pengertian ar-rohon. 2. Dasar hukum gadai. 3. Persamaan dan perbedaan antara rohon dan gadai. 4. Mekanisme akad rohon. 5. Akad rohon. 6. Implementasi dalam perbankan. 7. Resiko ar-rohon. 8. Bentuk dan pelaksanaan akad gadai. Dasar hukum rohon. Dasar hukum rohon gadai di Indonesia adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. 2. Al-Hadis Nabi Muhammad SAW tentang rohon. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Kitab-kitab dan fikih seperti Kitab Al-Muwatta dan Kitab Al-Hidayah. Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara rohon dan gadai. Persamaan: 1. Keduanya merupakan bentuk jaminan untuk memastikan pelunasan utang atau kewajiban. 2. Menggunakan barang atau aset sebagai jaminan. 3. Memiliki tujuan untuk meminimalkan risiko kredit. 4. Dapat digunakan untuk transaksi keuangan dan perjanjian. Perbedaan: dasar hukum rohon berdasarkan hukum Islam, sedangkan gadai berdasarkan hukum perdata. 2. Objek jaminan. Rohon dapat menggunakan barang yang tidak bergerak, misal tanah, bangunan, dan bergerak, emas, perhiasan, sedangkan gadai umumnya menggunakan barang bergerak. 3. Proses pelaksanaan. Rohon memerlukan akad perjanjian antara pihak yang berutang dan pihak yang memberikan utang, sedangkan gadai melibatkan pihak ketiga. Berikut adalah mekanisme operasional rohon. Tahap awal: persetujuan. Pihak yang berutang dan pihak yang memberi utang sepakat untuk melakukan transaksi rohon. 2. Penentuan objek. Debitur dan kreditur menentukan objek rohon, barang atau aset. 3. Penilaian objek. Kreditur menilai nilai objek rohon. Proses akad. Pembuatan akad. Debitur dan kreditur membuat perjanjian rohon yang sah. 2. Pengaturan syarat. Kedua pihak mengatur syarat dan ketentuan rohon. 3. Penandatanganan. Debitur dan kreditur mendatangani perjanjian. Unsur-unsur akad rohon. 1. Pihak-pihak yang terlibat, debitur dan kreditur. 2. Objek rohon, barang atau aset. 3. Nilai objek rohon. 4. Jumlah utang. 5. Jangka waktu utang. 6. Bunga utang. 7. Syarat-syarat pembayaran utang. 8. Syarat-syarat pengembalian objek rohon. Syarat-syarat akad rohon. 1. Keduanya pihak harus sepakat dan bersedia. 2. Objek rohon harus memiliki debitur. 3. Objek rohon harus memiliki nilai. 4. Jumlah utang harus jelas. 5. Jangka waktu utang harus ditentukan. 6. Akad harus ditandatangani oleh kedua pihak. 7. Akad harus disaksikan oleh kedua orang saksi. 8. Akad harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Implementasi dalam perbankan. 1. Tahap awal. Tahap awal: pendaftaran. Nasabah mendaftar untuk program rohon. 2. Penilaian kredit. Bank menilai kemampuan kredit nasabah. 3. Penentuan objek rohon. Nasabah menentukan objek rohon, misalnya emas, tanah, atau bangunan. Proses akad.
1. Perbuatan perjanjian RON. Bank dan nasabah membuat perjanjian RON. 2. Penandatanganan kedua pihak menandatangani perjanjian. 3. Pengamanan objek RON. Bank pengamanan objek RON. Pelaksanaan RON. Pemberian kredit, bank memberikan kredit kepada nasabah. 2. Pembayaran cicilan, nasabah membayar cicilan kredit. 3. Pengawasan, bank memantau kinerja kredit. Pengembalian jaminan, pembayaran lunas, nasabah melunasi kredit. 2. Pengembalian objek RON, bank mengembalikan objek RON. 3. Pembebasan hak, bank membebaskan hak atas objek RON. Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan RON. Risiko kreditur. Risiko 1. Risiko kredit macet. 2. Risiko penurunan nilai objek RON. 3. Risiko kehilangan objek RON. 4. Risiko sengketa hukum. 5. Risiko likuiditas. Risiko debitur. 1. Risiko kehilangan objek RON. 2. Risiko utang yang tidak terbayar. 3. Risiko bunga utang yang tinggi jika tidak syariah. 4. Risiko biaya administrasi. 5. Risiko reputasi. Risiko operasional. 1. Kesalahan penilaian objek RON. 2. Keterlambatan pembayaran. 3. Kegagalan pengawasan. 4. Kesulitan dokumen. 5. Ketergantungan pada pasar. Berikut adalah bentuk dan pelaksanaan akad gadai. Bentuk akad gadai. 1. Akad tunai. 2. Gadai angsuran. 3. Gadai syariah. 4. Gadai konvensional. Pelaksanaan akad gadai. 1. Persetujuan. 2. Penentuan objek. 3. Penilaian objek. 4. Pembuatan perjanjian. 5. Penandatanganan. 6. Pengamanan objek. 7. Pemberian utang. 8. Pembayaran utang. 9. Pengembalian objek. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.